Nasihatul Aisyah Kalasan Sleman. Sungguh suatu hal yang luar biasa bagi saya bisa bertatap muka meskipun lewat tetapi ini kesempatan yang sangat bagus bagi saya. Mungkin ilmu saya sangat sedikit, tetapi sedikit itu kalau kita bagi, mudah-mudahan nanti dari hasil diskusi juga akan banyak yang kita pelajari bersama, sehingga sebetulnya ini adalah forum untuk kita saling belajar bersama. Orang bilang tak kenal maka tak sayang, ya. Tadi sudah disebutkan oleh Mbak Afiani. Maaf kalau saya salah sebut oleh moderator, ya. Saya kebetulan tinggalnya dekat sekali dengan kampus Unisa, jadi tetapi meskipun begitu saya belum pernah bertemu dengan tim pengabdian masyarakat ini, sehingga cukup aneh juga ya ketika kita itu bertetangga. Rumah saya itu hanya sekitar 500 meter dari kampus Unisa. Jadi kalau kampus Unisa itu di Barat Ring Road, saya itu di Timur Ring Road. Luar biasa sekali kita malah bertemu di Zoom, ya. Jadi secara tatap muka kita belum, tapi alhamdulillah teknologi mempertemukan kita di sini. Saya sehari-hari memang masih bekerja sebagai wartawan di Jakarta Post, sudah lama sekali, sudah hampir pensiun, dan saya juga bukan pengusaha dalam arti pengusaha yang sudah sukses besar gitu. Saya baru merintis karena sebagai bagian dari bagian dari persiapan menghadapi pensiun. Tapi alhamdulillah karena saya ini orang ranting, ya, saya bergerak di tingkat ranting di Nogotirto sebagai sekretaris, sehingga saya bisa langsung bersinggungan, bersentuhan, berinteraksi dengan jamaah di level paling bawah dari persyarikatan kita, Muhammadiyah, dan memang sebetulnya real anggota kita ya ada di ranting. Dan di situ anggota persyarikatan baik dari pimpinan ranting Muhammadiyah maupun jamaahnya, kemudian Aisyah, kemudian Nasihatul Aisyahnya, dan kemudian pemuda Muhammadiyahnya itu beraneka ragam profesinya. Jadi ada yang kalau yang pemuda Muhammadiyah dan Nasihatul Aisyah memang masih banyak yang masih kuliah, ya, meskipun sudah ada juga yang bekerja sebagai dosen, ada sebagai wira swasta, ada. Demikian juga di Aisyah dan Muhammadiyah juga beragam sekali, ada yang petani, kemudian guru, beraneka ragam, dan termasuk juga wirausahawan dengan berbagai level dan jenis usaha. Dari situ juga saya belajar banyak karena langsung bisa berinteraksi dengan mereka, sehingga tahu kira-kira apa yang membuat usaha mereka bisa cepat maju, apa yang membuat usaha mereka kemudian mundur, apa yang membuat satu pengusaha tertentu dia bisa melejit dengan cepat dan yang lain itu pelan-pelan saja. Nah, barangkali itu yang nanti akan saya bagi di forum ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, selain di ranting memang saya dipercaya juga menjadi sekretaris pengelola Sekolah Wirausaha Aisyah Sleman. Sebelumnya, sebenarnya sebelum pandemi itu, kami dari pimpinan Sabang Gamping Aisyah itu sudah merancang mendirikan sekolah perempuan yang antara lain juga tujuannya sama, membangun, memberdayakan perempuan di bidang ekonomi. Jadi memperluas gerakan dakwah ekonomi melalui pendirian sekolah perempuan. Tetapi qadarullah kemudian ada pandemi, sehingga hingga saat ini rencana yang sudah bagus dan sepertinya tinggal jalan itu kemudian terkendala, sehingga sampai saat ini belum sempat terlaksana. Masih di atas kertas, ya. Kemudian alhamdulillah karena pandemi juga, kemudian pimpinan daerah Aisyah Sleman, dalam hal ini
Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan, kemudian mendirikan sekolah wirausaha Aisyah Sleman. Sebetulnya program ini merupakan program Gerakan Nasional Aisyah ya. Jadi dari MEK PPA, Pimpinan Pusat Aisyah. Ini gerakan nasional yang sudah dimulai sejak 2013 sebetulnya. Tetapi karena pandemi kemudian seperti total berhenti sama sekali, sehingga kemudian para pimpinan di tingkat pusat, di Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan PPA, kemudian mereka terinspirasi untuk melaksanakan atau menyelenggarakan sekolah wirausaha Aisyah dengan cara daring. Dan alhamdulillah juga kebetulan MEK PDA Sleman itu ditunjuk atau dimintai, dilamar untuk menjadi pilot project. Maka kemudian pada bulan Desember sampai Januari yang lalu, kami menjadi pengelola sekaligus juga peserta sekolah wirausaha Aisyah online yang pertama, yang diselenggarakan oleh MEK PPA. Dan alhamdulillah sudah pesertanya lumayan banyak, menghasilkan lebih dari 30 alumni, dan kemudian disambung angkatan kedua belum lama ini, baru sekitar 2 minggu yang lalu berakhir, wisuda juga belum dilakukan. Insya Allah nanti setelah Lebaran kita akan canangkan atau kita rencanakan wisuda, dan kemudian di situ juga akan kita bentuk ikatan alumni sekolah wirausaha Aisyah Sleman, kita singkat IKAS gitu. Dan itu nanti diharapkan melalui IKAS itu nanti kita saling memberdayakan satu sama lain, sehingga pada akhirnya kita bisa memberdayakan orang lain. Banyak yang kita pelajari di SWA, jadi diantaranya yang mungkin sangat kekinian adalah marketing online. Jadi ada banyak yang kita pelajari di sana. Ada kemudian mind mapping dan membangun mental wirausaha. Mengapa ini kita anggap penting? Karena tanpa mental wirausaha yang dibangun secara sadar bahwa mental itu harus dibentuk, itu mungkin akan susah, akan sulit, lebih sulit untuk menjadi seorang wirausaha yang sukses. Seperti apa mental yang dibutuhkan, mental seperti apa yang dibutuhkan untuk menjadi wirausaha yang sukses itu bisa kita bedah tuntas di sekolah Sleman, sekolah wirausaha Aisyah Sleman. Dan mungkin dari situ itu juga nanti kita bisa belajar tentang literasi keuangan wirausaha. Jadi bagaimana mengelola keuangan wirausaha, apakah boleh dicampur dengan keuangan pribadi misalnya. Kemudian kita juga belajar marketing online. Dan ini nanti disambung untuk tingkat lanjut itu ada semacam coaching. Jadi nanti siswa akan dibimbing bagaimana misalnya memanfaatkan WhatsApp untuk marketing, bagaimana memanfaatkan Instagram untuk marketing, bagaimana memanfaatkan Facebook dan lain-lain medsos ya. Dan ke depan tentu juga kita akan belajar bagaimana membuat konten yang menarik agar produk kita itu menarik gitu. Karena produk itu kalau tidak menarik mungkin tidak akan pembeli juga tidak akan tertarik untuk membeli. Begitu ya. Itu pengantar aja tentang SWA Sleman ya. Jadi melalui SWA Sleman itu intinya kita ingin menumbuhkan semangat kewirausahaan melalui gerakan penguatan pengembangan UMKM yang dikelola oleh perempuan, agar perempuan mampu memperjuangkan hak dan kepentingannya. Perempuan di sini tidak hanya warga Aisyah, jadi untuk umum juga, termasuk Nasihatul Aisyah juga kita harapkan nanti bisa
bisa ikut berpartisipasi di situ. Bisa mendaftar. Ini kita sudah ada Mbak Nurul, ya, barangkali nanti kita bisa sambung di luar ini ketika SWA Sleman menyelenggarakan program-program pembelajaran, baik yang itu free maupun berbayar gitu. Nanti kita bisa infokan melalui Mbak Nurul, ya, barangkali nanti kita bisa share WA gitu, WA kontak supaya kita bisa berkomunikasi lebih lanjut di kemudian hari. Nah, itu itu ya antara lain. Kemudian nah, ini juga menjadi alternatif. SWA Sleman ini menjadi alternatif gerakan pemberdayaan ekonomi bagi umat dan jamaah persyarikatan maupun di luar persyarikatan, di tengah minimnya lembaga formal maupun non formal yang memberikan pendidikan kewirausahaan dengan metode mentoring. Nah, ini yang barangkali membedakan SWA dengan yang lain, ya. Meskipun banyak juga di luar itu lembaga-lembaga yang menawarkan mentoring. Sekarang misalnya ya di pemerintah Kabupaten Sleman saja kita melalui Dinas Koperasi dan UMKM, mereka juga menawarkan berbagai macam program, termasuk mentoring ini. Jadi untuk UMKM yang memenuhi persyaratan tertentu, memenuhi kriteria tertentu, itu bisa mengikuti program-program yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM. Dan sekarang sudah mulai digalakkan di wilayah kita Sleman ini. Mungkin nanti teman-teman NA bisa mencari informasi di kelurahan masing-masing. Ada gerakan pembentukan forum komunikasi UMKM desa. Gitu. Nanti itu akan banyak manfaat yang juga bisa didapat di situ. Jadi selain pokoknya kita harus pandai-pandai mencari informasi ya supaya kita tetap bisa memperkaya diri dengan berbagai pengetahuan tentang kewirausahaan ini yang bagaimana bisa membantu kita meningkatkan usaha kita atau menumbuhkan semangat kita untuk berwirausaha gitu. Saat ini SWA Sleman memiliki sekitar 60 alumni yang sebagaimana tadi saya sebutkan sudah akan dibentuk dalam waktu dekat ini Ikatan Alumni SWA Sleman, IKAS. Kemudian selain di SWA, saya juga dipercaya menjadi sekretaris Ikatan Pengusaha Aisyah, IPAS Sleman gitu. Ini juga sama sebagai bagian dari Gerakan Nasional Aisyah untuk memperkuat jaringan gerakan dakwah ekonomi di tingkat daerah. Jadi IPAS ini hanya ada sampai dengan tingkat daerah. Di bawahnya belum ada. Dan ini melalui IPAS ini kita diajarkan atau kita belajar untuk membangun jaringan. Jadi dalam dunia global sekarang ini kita itu diajarkan bahwa kita tidak akan mampu untuk sukses dengan dengan sendiri gitu, dengan bersendiri, tapi kita akan lebih kuat kalau kita berjejaring. Ekonomi yang berjejaring itu menurut para ahli itu adalah ekonomi yang istilahnya untuk saat ini itu kondisi terkini itu yang paling sesuai lah kira-kira gitu. Kalau memang kita modal besar barangkali tidak masalah gitu, tapi ketika kita modal pas-pasan, kemudian jaringan kita juga minim, nah dengan berjejaring ini kita akan mendapatkan informasi yang luas karena dari teman satu jaringan kita bisa mendapatkan berbagai informasi. Entah itu misalnya, oh ada pelatihan di sana gratis misalnya, oh ada program pendampingan dari sana seperti misalnya yang saat ini sedang ditawarkan oleh PPA adalah program pendampingan UMKM Aisyah. Aisyah di sini tentu kalau misalnya ada teman-teman NA yang punya UMKM dan ingin bergabung bisa ikut mendaftar melalui Aisyah gitu ya. Itu
mereka kerjasama dengan JICA. JICA itu lembaga yang didirikan oleh pemerintah Jepang untuk membantu negara-negara berkembang, termasuk kita Indonesia. Nah, itu dengan bekerja sama dengan PPA ini, dengan bekerja sama dengan JICA ini, mereka menyelenggarakan program pendampingan kepada UMKM di lingkungan Asia. Nah, selain itu, IPAS ini juga melalui IPAS kita membangun sinergi antar perempuan pengusaha Asia untuk kemajuan bersama. Dengan cara seperti apa? Saling berbagi ilmu. Misalnya ada satu yang sudah lebih maju, dia berbagi tentang bagaimana mengemas produk dengan cantik supaya menarik pembeli. Kemudian ada yang ingin belajar menjadi pengusaha kuliner sementara kemampuan dia terbatas, bisa saling bertukar informasi gitu. Dan ini sudah kita lakukan. Hanya memang kemudian karena pandemi boleh dibilang kegiatan IPAS itu agak terhenti, gitu. Alhamdulillah ada SWA sehingga kegiatan pemberdayaan itu tetap bisa berlangsung. Gitu. Nah, yang mungkin juga perlu saya sebutkan dengan kaitannya dengan IPAS adalah gerakan jaringan Kedai Bu Eka. Di Sleman ini kita juga menyelenggarakan kegiatan berupa Kedai Bu Eka. Kedai Bu Eka ini sebetulnya juga bagian dari program PPA, Gerakan Bina Usaha Ekonomi Keluarga Aisyah. Tapi kemudian oleh pimpinan wilayah Aisyah DIY dan kemudian oleh pimpinan daerah Aisyah Sleman, nama ini kita abadikan sebagai nama atau sebagai brand kedai kita. Jadi kita membentuk, target kita adalah membentuk minimal atau setidaknya satu ranting punya satu kedai Bu Eka. Bisa dikelola oleh individu, bisa dikelola oleh bisa menjadi semacam AUM, dikelola oleh ranting gitu ya. Itu saya kira tentang kegiatan saya selama ini sehari-hari. Memang lebih banyak karena saya masih statusnya masih wartawan di Jakarta Post, jadi memang lebih banyak ke sana gerakannya, tetapi saya masih merintis juga usaha saya di bidang pembuatan kain ekoprint dan turunannya termasuk baju, tas, topi dan lain-lain yang saya rintis bersama keluarga ya, dan kita harapkan itu nanti bisa menjadi sumber penghasilan setelah purna tugas gitu. Dan alhamdulillah profesi sebagai jurnalis ini memang memungkinkan saya untuk ketemu dengan berbagai narasumber dengan berbagai latar belakang termasuk pengusaha gitu. Karena juga sebelum di Jakarta Post saya pernah juga di Tempo dan pernah lumayan lama di desk atau di rubrik gitu, menangani rubrik ekonomi dan bisnis, sehingga di situ juga memberi kesempatan kepada saya untuk berkenalan dengan pengusaha-pengusaha yang sukses, dengan pengusaha-pengusaha di tingkat daerah, di tingkat grassroots, tapi yang juga menjanjikan gitu. Dan ini menjadi menjadi ajang pembelajaran bagi saya bagaimana, dan belajar sedikit demi sedikit, dan mudah-mudahan lama-lama menjadi bukit bagaimana membangun usaha yang yang berkelanjutan gitu. Ya memang waktu itu saya belum ada kesadaran untuk membangun usaha, itu belum ada. Jadi semata-mata hanya menjalankan tugas sebagai wartawan gitu aja. Belakangan setelah saya aktif di Aisyah, kemudian berkenalan dengan berbagai kalangan termasuk pengusaha, mulai tumbuh jiwa berwirausahanya itu mulai tertantang di situ. Ternyata berusaha itu juga ada seninya.
Dan itu juga tidak susah-susah amat. Mungkin barangkali yang belum memulai, saya pernah mengalami cerita saja ini ya. Mengalami masa-masa di mana malu, mau jadi pengusaha kok malu. Jualan itu malu, itu ada barangkali teman-teman di sini ya, teman-teman NA juga sudah ada yang pernah mengalami. Misalnya mau menawarkan kok riko ya gitu, aduh mau enggak gini, nanti enggak gini, nanti begini, nah, terlalu banyak endaknya gitu. Nah, itu ternyata ada trik-triknya bagaimana menyiasati supaya menghilangkan cari kikuk untuk menawarkan dagangan misalnya. Dan sempat waktu itu saya itu kagum sama namanya tenaga marketing itu. Mereka kok bisa ya menawarkan begini, dan ini saja kita kalau misalnya mau menawarkan ini kok orang sana lingsem ya, kok itu bisa ya, luar biasa. Ternyata kita bisa menjadi seperti mereka. Ibaratnya itu pantang mundur gitu sampai dagangan kita terjual gitu dengan cara seperti apa gitu. Dan itu memang ternyata belakangan juga saya pelajari dari beberapa pengusaha yang sudah sukses. Memang ya seperti itu caranya. Ada itu kenalan gitu ya. Sekarang dia sudah punya outlet outlet fashion gitu, 2 los, malah mungkin sekarang sudah lebih gitu di suatu pasar di Jogja ini. Dia itu juga mengawali usaha dari menawarkan dari pintu ke pintu, dari ibu satu yang ke ibu yang lain gitu. Kadang dengan berjual welas dan sebagainya. Tapi memang asik gitu mempelajari seperti ini. Jadi nggak apa-apa, yang penting jualan laku, dan kita tidak kita jualan kok gitu. Kita juga tidak gitu. Cuman bagaimana cara kita untuk membuat pembeli ini membeli produk kita. Nah, itu yang triknya itu bermacam-macam. Setiap pengusaha punya triknya sendiri-sendiri gitu ya. Lalu kita sekarang sampai ada ini pertanyaan, mengapa wirausaha gitu loh? Mengapa sih repot gitu loh? Kalau misalnya dulu saya sekolahnya di IKIP, pendidikan bahasa Inggris gitu. Orang tua saya pinginnya saya jadi guru atau jadi dosen bahasa Inggris. Qadarullah ternyata tidak terlaksana gitu. Saya kemudian menjadi wartawan, tapi saya suka membombongi istilahnya orang tua saya dengan mengatakan, loh saya itu jadi wartawan itu juga mempunyai peran mengajar loh. Malah yang diajar itu yang belajar dari tulisan-tulisan saya itu tidak hanya satu kelas, tidak hanya satu sekolahan, tetapi lebih luas lagi karena yang pembacanya itu banyak. Kebetulan karena saya bekerjanya di majalah Tempo yang itu juga koplahnya termasuk di antara yang terbesar, dan kemudian di Jakarta Post juga sama, sehingga segmen pembacanya itu lumayan luas sehingga orang tua saya bisa memahami itu. Tetapi kemudian apakah ya seorang guru tidak boleh berwirausaha? Boleh. Seorang misalnya wartawan tidak boleh berwirausaha? Boleh gitu. Sehingga kemudian belakangan itu ya saya memulai mengasah diri untuk banyak belajar bagaimana memulai usaha. Meskipun sekarang saya masih dalam tahap-tahap awal, tapi belajar itu penting gitu supaya langkah kita itu lebih taktis. Memang belum bisa full karena pekerjaan saya ya, status saya sebagai pekerja, sebagai karyawan masih belum memungkinkan itu untuk full melakukan usaha. Tetapi nyambi itu seorang guru yang pengusaha, dosen yang pengusaha, pengacara yang pengusaha itu sudah banyak sekali gitu. Bahkan kalau kita mundur ke belakang sejarah ya, tarikh gitu ya, ke belakang, junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW itu adalah seorang entrepreneur sejati. Sebagian besar hidup beliau sebelum menjadi nabi terutama ya, itu beliau jalani sebagai pedagang gitu. Pedagang yang terkenal karena kejujurannya gitu. Kemudian istri beliau Ummul Muslimin Bunda Khadijah juga sama, beliau adalah pengusaha sejati.
kalau kita baca-baca literatur ya, kita baca-baca tulisan-tulisan gitu, beliau disebut itu pengusaha yang sangat sukses. Saking suksesnya itu bisa dibilang 2/3 dari kota Mekah itu adalah milik beliau gitu. Enggak kebayang kan, 2/3 kota Mekah itu adalah milik beliau. Tidak bisa kita bayangkan besarnya. Kemudian kalau kita lebih agak maju lagi gitu, pendiri persyarikatan kita yang tercinta ini Muhammadiyah, Kiai Dahlan itu juga seorang saudagar besar. Bahkan teman-teman beliau yang bersama-sama mendirikan persyarikatan Muhammadiyah juga banyak yang saudagar gitu. Ini memberi sebetulnya kita harus banyak belajar dari sini. Kenapa gitu? Mengapa gitu ya? Kita Bunda Khotijah itu kenapa bisa sukses begitu besar menjadi pengusaha. Kemudian Nabi Muhammad juga sebagai pedagang, beliau juga sukses gitu. Bahkan ketika beliau dipercaya oleh Khotijah untuk melakukan ekspedisi dagang ke luar negeri, itu juga pasti ada sesuatu di sini. Nah, kalau kita baca-baca lagi itu ternyata apa? Kejujuran. Jadi kuncinya adalah kejujuran. Seorang wirausaha itu kunci utama menurut saya ya itu adalah kejujuran gitu. Jujur itu sangat penting gitu. Jujur kepada diri sendiri, jujur kepada supplier, jujur kepada pembeli, jujur kepada mitra. Nah, itu. Dan istiqomah. Itu. Kalau kita lihat juga yang mungkin teman-teman Nasihatul Aisyah ini sering mendengar istilah 9 naga ya, para taiban ini. Kita juga bisa belajar dari mereka sebetulnya, lepas dari masalah-masalah politik di belakang itu ya, tapi bahwa keistiqomahan mereka lah, kejujuran mereka dalam melakukan usaha, bagaimana mereka membangun trust dalam membina mengembangkan usaha mereka, itulah yang membuat mereka ini mereka itu adalah golongan kecil dari penduduk Indonesia, tetapi dia menguasai mayoritas ekonomi negeri ini. Gitu. Saya kira ini juga bisa menjadi pelajaran bagi kita, ketika kita ingin menjadi pengusaha dan kita bisa memulai dengan belajar untuk jujur. Nah, lalu apa lagi? UMKM dalam masa pandemi COVID-19 ini itu ternyata membuktikan diri sebagai entitas yang cukup tangguh gitu. Ya memang tidak dipungkiri ketika awal-awal pandemi ya, apalagi ketika awal-awal lockdown mulai bulan Maret itu ya mungkin beberapa bulan kemudian itu semua memang lumpuh ya, semua lumpuh. Tetapi UMKM ini termasuk salah satu dari yang cepat sekali bangkit. Kita mungkin teringat ya setahun yang lalu gitu, mungkin di bulan-bulan yang sama seperti ini, kita sering mendapatkan share lewat WA gitu. Petani dari Magelang, petani dari Bantul, Kulon Progo itu tidak bisa menjual dagangannya sehingga dijual dengan sangat murah. Tapi kemudian beberapa saat kemudian kondisi itu jadi sangat berbalik gitu. Karena apa? Karena kemudian UMKM ini kemudian cepat bangkit dan kemudian berinovasi, berimprovisasi. Yang tadinya mereka itu hanya berdagang misalnya jualan makanan katakanlah, jualan makanan hanya di rumah atau di toko atau di kedai gitu. Kemudian yang jualan sayur juga hanya membuka lapak di pinggir jalan atau apa yang semua itu harus dihentikan karena pandemi. Kemudian beralih, diajari oleh kondisi pandemi ini untuk beralih ke online. Dan luar biasa ininya, luar biasa dampaknya. Sehingga kemudian mungkin di kalangan Nasihatul Aisyah teman-teman NA juga mungkin terjadi ya, setidaknya yang saya alami di kalangan Aisyah itu
hampir semua grup WA berubah menjadi lapak gitu. Menjadi lapak untuk beriklan. Derek promo nggih, derek iklan nggih, monggo yang ngersake ini shop besok ready hari Kamis sekian, satu porsinya sekian dan lain sebagainya. Kemudian sayur juga seperti itu. Dipasarkan secara dari WA ke WA sehingga kemudian cepat pulih gitu. Dan sudah banyak diakui juga bahwa pelaku UMKM ini termasuk yang paling cepat pulih. Dan ini juga mungkin bisa kita pahami, tidak mengejutkan ketika kemudian saat ini banyak entah itu guru, entah itu pegawai negeri, entah itu karyawan, apalagi ya karyawan yang kemudian kena dampak PHK dini atau pensiun dini atau apapun namanya itu, kemudian beralih menjadi pelaku usaha. Meskipun belum bisa disebut UMKM ya, tapi itu adalah upaya berjualan itu menjadi semacam salah satu alternatif atau bahkan mungkin alternatif yang paling menarik bagi siapapun selama pandemi itu untuk mendapatkan penghasilan atau tambahan penghasilan. Ini yang istimewa sekali. Saya bisa mungkin contohkan, mungkin nanti Bu Diska, Pak Fajar bisa mengecek di lapangan bola Nogotirto di dekat rumah saya ini. Dan ini sebetulnya sebelum pandemi itu juga sudah ada di situ. Tapi semasa pandemi itu bertambah lagi. Jadi di samping saya ini ada lapangan bola. Seberapa sih lapangan bola ukurannya, yang bisa dibayangkan lah. Segitu itu ada 4 angkringan. Dan semuanya laris. Sebelum puasa ini, sebelum bulan puasa ini, itu mereka laris semuanya. Padahal itu ya di satu lingkungan yang sama, di satu deret, jadi sebelah selatan lapangan itu ada 1, di timur lapangan ada 2, kemudian di utara lapangan ada 1. Itu kalau jam makan siang itu full semua gitu. Dan ketika menjelang Ramadan ini juga bertambah banyak di situ yang jualan. Ada ayam potong. Ayam potong itu tidak hanya 1 yang jualan. Kemudian ada ayam Kentucky, ada ayam crispy, kemudian ada dawet, macam. Dan saya lihat semuanya itu juga laku. Ada jajan pasar, belum yang sudah ada sebelumnya di situ soto gitu. Dan ini itu bukan karena Ramadan ya. Jadi biasanya itu kan ketika Ramadan banyak yang buka lapak-lapak baru gitu, entah itu jualan koktail, fruit koktail atau cola atau takjil yang lainnya itu memang biasa di beberapa tempat. Tapi yang di dekat saya ini itu sebelum Ramadan itu sudah bermunculan itu gitu, dan semuanya laku gitu. Ya memang kemudian mungkin ada muncul jargon, nek kabeh dadi penjual sing tuku sapa. Tapi nyatanya kok ya laris gitu. Dan di grup-grup WA itu saya kebetulan juga ikut grup WA-nya dosen UMY yang punya usaha gitu. Jadi di situ ada namanya grup WA itu Pasar Muslim itu anggotanya itu sebagian besar adalah dosen FKIK. Jadi para bu dokter itu, perawat, dokter gitu ya di situ, dan pegawai rumah sakit gitu. Mereka juga ini saling membeli, saling menjual. Jadi memang ada yang hanya sebagai pembeli saja gitu. Tapi bahwa yang sebagian besar itu saling membeli dan menjual. Saya misalnya jualan jamu di situ gitu. Yang lain membeli jamu saya membeli pecel mereka gitu, atau saya membeli buah mereka. Segala macam jualan ada di situ, dari mulai produk ekoprint kain, ada sibori, ada hijab dan lain-lain, dari kemudian buku-buku tambahan pelajaran gitu, atau buku-buku yang menambah menambah kesibukan anak di masa pandemi gitu. Kemudian ada
jadah tempe apa istilahnya yang dari Kaliurang itu, semuanya hampir ada di situ, roti apa aja hampir ada semuanya dan laris semuanya, alhamdulillah juga banyak yang membeli gitu. Sehingga apa namanya, pandemi ini kemudian memunculkan apa, pengusaha-pengusaha baru, pengusaha-pengusaha baru atau pelaku wirausaha baru gitu. Dan luar biasa ini pandemi mendorong tumbuhnya semangat kewirausahaan. Tidak hanya di sini, di mana-mana itu seperti itu. Banyak teman-teman saya juga, bahkan itu saya ada satu grup wartawan itu juga, di situ juga ada yang kemudian menjadikan itu sebagai lapak jualan gitu, karena ketika pandemi kemudian banyak koran yang tutup gitu, dan atau mungkin rasionalisasi dikurangi apa namanya wartawannya gitu, sehingga mereka harus kena PHK gitu, kemudian mereka beralih jualan roti apa namanya, roti macam-macam itu. Kalau yang bluder, nah itu bluder, ada yang jualan bluder gitu. Kemudian ada yang jualan yang lainnya gitu. Ini apa namanya, kita sebagai apa namanya, sebagai perempuan gitu, sebagai perempuan, kecuali Pak Fajar nih, aktivis gitu. Saya kira jangan mau ketinggalan gitu, jangan mau ketinggalan dengan apa yang sekarang menjadi semacam tren gitu, tapi tren yang baik gitu, tren yang baik, karena kemudian membuat kita apa namanya, menjadi punya paling tidak tambahan income. Kenapa sih kita harus menjadi kenapa kita harus menjadi pengusaha? Kenapa kita harus menumbuhkan mental wirausaha, menumbuhkan semangat wirausaha dalam diri kita? Karena ketika kita kemudian menjadi pelaku UMKM atau menjadi pelaku usaha gitu, dan itu memberi tambahan penghasilan bagi kita, kemudian kita menjadi income kita bertambah, itu tentu akan memberi keleluasaan bagi kita sebagai aktivis untuk berbagi dengan yang lain. Jadi kita tidak hanya menjadi broker. Sering kan misalnya apalagi di bulan-bulan seperti ini, di bulan-bulan Ramadan seperti ini, di mana gerakan bakti sosial itu merebak di mana-mana gitu. Tidak hanya di persyarakatan kita, bahkan di individu-individu atau kadang di lingkungan RT aja itu ada gerakan-gerakan seperti ini. Nah, ketika kita punya kemampuan lebih secara finansial gitu, kita tentu tidak hanya menjadi promotor, kita tidak hanya berperan menjadi broker, tapi kita akan ikut di situ menjadi contoh nomor satu gitu, bahwa kita juga menyedekahkan sebagian harta kita, kita tidak awal gitu, karena memang apa? Karena memang ada gitu. Lain kalau misalnya kita pas-pasan itu, kalau mau berdonasi aja kan kita mesti mikir, aduh ini nanti akhir bulan masih ada nggak ya untuk beli beras gitu. Tapi kalau misalnya kita ada tambahan penghasilan, mungkin kita tidak akan mikir, udah gampang aja gitu. Insya Allah nanti Allah akan memberikan ganti. Insya Allah akan memberikan ganti gitu. Karena itu tadi. Jadi saya kira itu ya, kita jangan malu untuk ikut tren menjadi pelaku usaha gitu. Dan ini kesempatan kita itu di Indonesia ini masih sangat besar untuk menjadi wirausaha yang sukses, wirausahawan, wirausahawati yang sukses. Karena apa? Meskipun perkembangan kewirausahaan di negara kita ini relatif pesat dalam beberapa tahun terakhir ini, apalagi selama pandemi ini, tetapi rasio terhadap populasi penduduk itu masih tergolong kecil dibanding dengan negara-negara lain di sekitar kita. Kita itu rasionya 3,5%. Sementara Malaysia itu 5%, Singapura 7%, Cina 10%, Jepang 11%, Amerika Serikat 12%.
Sementara pemerintah kita itu menargetkan minimal 4% untuk menyongsong era Indonesia emas. Nah ini kita harus melihat ini sebagai peluang dan di luar persyarikatan, di luar Muhammadiyah yang memang gerakan ekonomi di tahun ini itu begitu gegap gempita digelorakan gitu sebagai pilar keberapa itu ya. Jadi kalau di Muhammadiyah itu kan kita ada yang pertama itu kan pendidikan kita sudah sebegitu pesat kemajuannya di perserikatan, kemudian rumah sakit ya kesehatan, layanan kesehatan. Nah sekarang itu kita saatnya untuk membangun ekonomi kita. Mungkin di antara teman-teman kemarin baru mendengar, mungkin sudah mendengar ya bahwa Majelis Pemberdayaan Masyarakat MPM ya, MPMPP Muhammadiyah itu baru saja mengekspor mokaf. Mokaf itu sejenis tepung yang dibuat dari cassava, jadi cassava yang jadi modified itu ke Inggris. Berapa ton itu kalau tidak salah 60 ton itu baru ekspor pertama dan itu diproduksi oleh petani kita sendiri, kemudian pasca panen ditangani oleh jamaah kita sendiri dan itu menjadi upaya untuk kemandirian karena selama ini sering petani itu menjadi korban persaingan pasar global yang ya kadang-kadang memang tidak sehat gitu ya. Nah, selain saya kembali yang ke tadi ya bahwa di luar persyarikatan yang memang sedang begitu gencar-gencarnya menggelorakan gerakan ekonomi sampai di tingkat ranting gitu, di tingkat yang paling bawah itu pemerintah pun juga memberikan perhatian yang cukup luar biasa kepada UMKM. Kita kalau baca-baca ya akan banyak sekali program yang bisa kita manfaatkan yang diberikan oleh pemerintah ya gitu. Misalnya ada yang namanya dalam pandemi kemarin UMKM itu dimanjakan dengan ada semacam bantuan langsung tunai atau apa namanya gitu. Satu UMKM mendapatkan 2,4 gitu. Itu karena apa? Karena pemerintah melihat UMKM itu memang sangat menjanjikan dan terbukti tangguh di tengah pandemi. Lalu ada mungkin dari UNISA sangat tahu ya bahwa di situ ada namanya Bank Wakaf Mikro. Itu juga program pemerintah bersama OJK yang ditujukan untuk pelaku usaha UMKM, pelaku UMKM. Dan itu penggelontoran dananya juga luar biasa. Sehingga kalau kita mau nyemplung di bidang wirausaha itu banyak sekali yang bisa kita manfaatkan. Dan saya kebetulan pernah menjadi utusan ya untuk ikut dalam lomba yang diselenggarakan oleh lembaga pengembangan cabang dan ranting pimpinan pusat Muhammadiyah. Waktu itu ada expo gitu di daerah Limbung di Sulawesi Selatan dan itu betapa dari banyak ranting yang mengikuti expo itu saya banyak belajar bahwa ranting-ranting yang maju, ranting-ranting yang berkembang sangat pesat adalah ranting-ranting yang punya kemandirian secara ekonomi, kemandirian secara finansial gitu. Dengan cara apa? Mereka membuat amal usaha. Mereka memiliki jamaah-jamaah yang juga giat berwirausaha. Itu dan ini menurut bagi saya itu pelajaran yang sangat penting dan kemudian juga menjadi semacam titik balik dalam kehidupan saya untuk saya juga harus jadi wartawan pengusaha ini gitu. Saya tidak harus puas dengan menjadi wartawan gitu. Saya juga harus ikut menceburkan diri menjadi pengusaha gitu. Dan meskipun sekarang belum berhasil gitu, tapi karena kita baru merintis itu adalah bagi saya adalah momen yang menyadarkan saya bahwa apapun profesi kita, menjadi wirausaha itu bukan hal yang
tabu gitu. Akan nilainya justru akan lebih tinggi gitu ketika seorang guru ternyata dia juga bikin ekoprint di rumah gitu, bikin kebaya dari ekoprint dan itu dipasarkan di kalangan teman-temannya gitu. Ya seperti itu kadang tidak terasa dilakukan itu enteng karena kan cuma di sela-sela di sela-sela waktu luang kemudian beli kain selembar 2 lembar dijadikan kain ekoprint kemudian diubah menjadi hem, bisa diubah menjadi tunik gitu kemudian ditawarkan itu menjadi tambahan penghasilan yang cukup lumayan. Teman-teman di sini nanti kalau misalnya ada yang ingin belajar ekoprint boleh boleh belajar dengan saya, insya Allah gratis, tapi beli bahannya sendiri gitu. Saya kira itu ya. Kemudian ini, jadi sekarang saatnya kita itu bergerak. Kita saatnya perempuan itu bergerak. Ini saya mungkin Pak Fajar Niko semuanya ini jamaahnya perempuan, jadi penjenengan menjadi minoritas di sini. Saatnya perempuan bergerak. Kenapa? Ini ya karena kita itu ya Muslim gitu ya. Kita tidak kemana-mana lah. Kita landasannya Al-Quran saja. Banyak sekali saya kira ya ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran gitu ya, yang bisa kita jadikan landasan kita bergerak sehingga apa yang kita lakukan itu selalu memiliki nilai pahala, nilai ibadah gitu. Antara lain saya hanya bisa mengutip 2 ini. Nanti bisa dicek di Al-Quran masing-masing ya. Quran surat An-Nahl ayat 97 disebutkan barang siapa mengerjakan amal soleh baik laki-laki maupun perempuan, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Gitu. Dan ini janji Allah. Janji Allah itu pasti. Kalau kita melakukan amal soleh, perbuatan baik, itu pasti akan dibalas. Tidak hanya di dunia, dan terutama adalah di akhirat. Dan pahalanya itu jauh lebih baik dari yang kita kerjakan sedikit, hanya sedikit di dunia ini. Kemudian dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Ini mengisyaratkan apa? Kalau kita ingin maju, kita yang harus mengubah gitu. Kita yang harus bergerak. Kalau kita tidak bergerak, bagaimana Allah akan mengubah kita? Karena Allah tidak akan mengubah kecuali kita bergerak. Kecuali kita duluan gitu. Nah, kalau kita bergerak, insya Allah Allah akan mengubah kita gitu. Tidak hanya sesuai dengan yang kita kerjakan, tetapi jauh lebih dari yang kita kerjakan. Nah, ini mudah-mudahan menjadi semakin memantapkan kita untuk udah tidak ragu-ragu lah, untuk tidak ragu-ragu memulai usaha. Sudah saatnya. Jangan tunggu-tunggu lagi. Nah, ini hanya gambaran yang ada di Sleman, nanti bisa di Nyuwun sewu, Ibu. Sepertinya materinya belum tershare sepertinya. Oh, ngaten nggih. Oh, nanti bisa saya nggih. Belum tershare. Nggih. Ya Allah, ini dari tadi saya ngobrol sendiri ya. Sebentar. Maaf. Tapi kami menyimak, Ibu. Oh, ngaten nggih. Bisa maaf sekali nggih. Penjelasannya. Oh, alah, ya ampun. Saya tidak menyadari. Sebentar. Alhamdulillah sangat bisa dipahami, Ibu. Tadi penjelasannya alhamdulillah nggih. Ya sudah enggak apa-apa nggih. Ini kok saya sebentar.
Ya, maaf ya. Oh, dari tadi saya tuh ngobrol sendiri ya dengan ya nyuwun ngapunten, ya pantesan kok ya saya nggak bisa melihat yang lain gitu nggih. Nggih, jadi ini nanti bisa dipirsani sendiri nggih untuk data ini data UMKM di Sleman. Saya mungkin waktu saya tinggal berapa 15 menit ada nggih? Nggih, Bu, masih antar. Nggih. Ini mungkin yang apa namanya? Barangkali kita akan teman-teman mungkin bertanya nggih, bertanya-tanya. Terus saya kalau mau mulai gimana nih Bu Yuni gitu. Udah jangan bertanya, mulai aja gitu. Jadi mulai dari yang kecil dan sekarang juga. Mungkin nanti ini bisa PR Mbak Nurul mungkin bisa menjadi pendorong ya bagi teman-teman yang lain nanti atau malah barangkali sudah grupnya PCNA Kalasan itu sudah menjadi lapak juga gitu. Nah, itu kalau seperti itu ya alhamdulillah gitu. Tapi kalau misalnya belum nanti dimulai bisa apa saja yang dilakukan itu ya. Dari yang kecil itu misalnya ya, ini ada teman anak saya itu, anak Lampung itu, karena masa pandemi pulang kampung, itu kemudian apa? Dia bikin jasa titip, jastip kalau nggak salah ya. Nah itu, jadi dia itu ya nggak punya apa-apa, cuma modalnya semangat untuk menghasilkan sesuatu, semangat untuk berwirausaha. Akhirnya dia lewat grup angkatan gitu, dia siapa yang mau titip apa gitu. Nah nanti dia dikenakan, saya nggak tahu itu mekanismenya seperti apa, karena saya juga baru dengar jastip itu juga dari anak saya itu. Nah itu itu menggambarkan aja bahwa kita tidak punya apapun bisa memulai melakukan sesuatu dari yang kecil gitu. Ya memang kalau misalnya kita punya dana besar, punya modal besar, kita bisa langsung besar gitu. Tapi kalau misalnya kita tidak punya, tapi aku tuh jadi yo semangat loh, pengen wirausaha loh. Ini aku kira tuh popo. Ada saya contohkan itu anak teman saya itu dia baru SMP kelas berapa ya? Kelas SMP kelas 2 kalau tidak salah itu ibunya itu ekoprinter dan penjahit gitu. Nah, dia itu bikin ekoprint di atas kertas. Kemudian dia bikin album foto, kemudian dia atau sampul buku, dia jual ke teman-temannya. Atau dia juga kadang bikin dari kain gitu, dia bikin tote bag atau dompet kecil gitu. Nah, itu anak SMP seperti itu. Dan karena dia dari percaya ibunya yang penjahit itu, membuat membuat produk yang sebetulnya tidak membutuhkan modal besar gitu. Nah, teman-teman NA saya kira juga bisa melakukan hal yang sama dari hal yang kecil gitu. Dan juga jangan takut tidak punya barang. Nah, mungkin ada ibu-ibu Aisyah di Kalasan yang punya usaha, tapi dia kesulitan mungkin pemasarannya. Teman-teman enak bisa datang nih, Bu, saya bantu marketing apa Bu? Itu ke teman-teman misalnya ada yang jualan apa untuk persediaan sahur misalnya ada yang ayam ungkep misalnya. Saya jualin ya Bu ya gitu. Nah, nanti dapat komisi atau mungkin mendapatkan margin misalnya, terserah monggo kesepakatannya seperti apa, tapi itu bisa dilakukan gitu, sangat bisa dilakukan dengan kita tidak memiliki apa-apa. Misalnya tetangga saya ada yang jual bikin lopis, dia tuh punya keahlian bikin lopisnya enak. Itu tuh saya hanya nge-share aja di grup Aisyah Ranting gitu, Bu ada yang mau beli lopis enggak nih gitu. Misalnya dari sana 5.000 kita tawarkan di situ 6.000 aja banyak banget yang beli gitu. Nah, itu hanya seperti itu udah dapat penghasilan gitu. Nah, kita mesti jeli lihat mungkin potensi tetangga kita dan secara tidak langsung dengan cara seperti itu kita memberdayakan tetangga kita yang tadinya lopisnya hanya dikonsumsi sendiri gitu, kita bisa bantu jualin, kita memberikan penghasilan pada dia dan kita sendiri juga dapat penghasilan. Atau kalau misalnya kita hanya sekedar mau menjualkan gitu, sosial gitu ya monggo nggak apa-apa, tapi kalau ini untuk latihan wirausaha ya golek bati gitu, cari margin di situ. Segitu mudahnya gitu. Kalau misalnya kita lihat kiri kanan mungkin kok ada yang
punya keahlian bikin roti misalnya. Nah, kita tahu, Bu, mau jenengan bikin roti kering ini mau lebaran, nanti saya bantu pemasaran. Kayak gitu aja modalnya abab aja gitu. Abab sama jempol mungkin gitu ya. Nah, saya punya contoh ponakan saya itu, Punan sebenarnya karena anaknya adik saya itu kelas 4 naik kelas 5. Itu dia bikin putu ayu. Putu ayunya enak betul itu. Dan dia belajar dari siapa? Bukan dari siapa-siapa, cuma dari Mbah Google aja. Dia googling, terus ketemu di YouTube cara membuat putu ayu gitu. Kebetulan ayah ibunya itu catering. Nah, ketika ayah ibunya dapat pesanan nasi box dan snack box, yang bikin ininya tuh anaknya baru kelas 5 SD itu loh, bisa melakukan seperti itu. Gitu. Jadi dan itu tentu akan senang sekali karena anak kecil udah bisa, dia tadinya cuma senang bikin, kemudian ternyata bisa jadi uang ya gitu. Jadi sekarang dia semangat itu bikin brownies, bikin apa, katanya nanti kalau ayah ibuku dapat pesanan snack lagi biar aku yang bikin gitu. Saya kira teman-teman NA yang jauh lebih dewasa gitu, saya kira lebih punya kemampuan lebih lagi untuk memanfaatkan segala macam sumber, entah itu dari orang terdekat, dari medsos, dari Google, dari mana aja itu, untuk memperkaya kemampuan kita, memperkaya skill kita gitu. Nah, kemudian apa yang bisa kita lakukan lainnya? Mencari partner yang bisa saling melengkapi. Seperti yang saya contohkan tadi kira-kira. Jadi misalnya aku bikin deh produk, aku sakjane iki yo produkku yo enak ini iki kok aku kok yo nek tak tawake kok wong ki cenderung wegasik yo, padahal nek begitu nyicip bar kuwi terus pesan terus gitu. Ada apa yang disalah di situ? Oh, ternyata kemasannya ki peyek ming dipakai plastik bening tipis gitu, bawahnya dikasih koran bekas, ya sampai mana yang mau beli gitu ya. Ada tintanya dan sebagainya gitu. Nah, mungkin kita bisa menyupervisi yang seperti ini. Bu, tak bantu packagingnya apa Bu gitu. Terus nanti tak dolke pisan, kon jenengan berapa? Nah, itu nanti dengan packing yang lebih bagus, itu nanti nilainya otomatis lebih memberi added value gitu kepada produk yang tadinya itu mungkin setengah kilo 25.000, itu nanti 1/4 kilo aja bisa 20.000 gitu. Kira-kira seperti itu. Atau mungkin punya produk tapi nggak bisa memasarkan karena dia mungkin termasuk golongan seperti saya, kolonial, bukan seperti teman-teman NA yang milenial gitu, sehingga dia gagap tidak kenal gadget, tidak kenal IT gitu, sehingga ya udah cuman secara tradisional aja, meskipun sekarang sudah zamannya marketing online, dia tetap aja cuma dari tetangga kiri kanan atau dia jajakan dari pintu ke pintu gitu. Nah, kita terutama teman-teman NA yang masih energik, masih muda, digital savvy gitu ya, digital savvy gitu, ini bisa menjadi peluang untuk kita menjadikan mereka mitra kita untuk memulai wirausaha. Dan juga jangan ragu itu atau jangan sungkan itu bertanya kepada yang sudah berpengalaman atau berguru kepada ahlinya gitu. Mereka tuh senang, orang-orang yang berpengalaman itu ketika kita bertanya itu, sebanyak yang saya alami gitu, itu mereka semuanya, bahkan mungkin belum pernah ada yang ditanya tuh kotek enggak, dia mesti senang berbagi gitu, apalagi teman-teman sesama persyarikatan, mereka akan senang sekali kita misalnya banyak tanya, iki piye yo gitu. Atau manfaatkan ruang-ruang yang ada di sekitar kita, forum-forum yang ada di sekitar kita, baik di tingkat ranting maupun di tingkat cabang, kecamatan, daerah dan lainnya. Sekarang ini kan trennya di mana-mana itu sedang gencar webinar peningkatan skill wirausaha. Banyak sekali mereka mendatangkan coach-coach yang terkenal, mendatangkan mentor-mentor yang terkenal, dan mereka bersedia untuk memonitor kita. Dalam arti begini, ketika webinar selesai mereka akan membagi
WA ya biasanya gitu. Monggo nanti yang ingin bertanya lebih lanjut silahkan. Itu kan sesuatu sekali itu. Jadi ruang kelasnya, ruang belajarnya tidak hanya terbatas pada ruang virtual saja. Ketika daring itu ketika online kelas itu berlangsung, tetapi setelah itu mereka dengan senang hati menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Nah, ini yang kita harus pandai-pandai mencari peluang, mencari informasi, dan inilah juga pentingnya jejaring. Ketika kita banyak jaringan, informasi kita akan akan seperti tidak habis-habis gitu. Kita pokoknya mau mencari info apa saja bisa gitu. Ada pelatihan ini, ada pelatihan itu. Nah, untuk yang online marketing ini ya, teman-teman, mungkin saya bisa berbagi itu banyak di antara narasumber yang saya hubungi baik ketika saya menjadi wartawan maupun sekarang ketika sudah mulai merintis usaha itu adalah mereka itu karena jualan online itu usaha mereka menjadi berlipat ganda, tidak terbayang sebelumnya. Ada teman saya hanya jualan payung, teman-teman ya, jualan payung yang nanti biasanya untuk souvenir itu pembelinya itu bisa sampai Malaysia sampai Brunei hanya payung. Yang jilbab demikian juga, jilbab itu pembelinya dari negara-negara di Arab sana gitu. Dan itu karena apa? Karena ada marketing online. Nah, ini ada ahlinya sendiri yang nanti insya Allah di SWA Sleman akan juga ada sesi itu, Mbak Nurul nanti nanti saya nyuwun nomor kontaknya kalau kebetulan SWA Sleman ada entah itu webinar ataupun program pelatihan atau apa yang mungkin teman-teman NA di Kalasan tertarik nanti bisa kami share gitu. Karena memang kita harus menyerahkan semuanya pada ahlinya. Saya tentu bicara tentang online marketing ya nggak bisa gitu. Tapi kalau sekedar mudah-mudahan menggelorakan semangat atau jiwa kewirausahaan itu mudah-mudahan ya karena kebetulan saya banyak berjumpa dengan pengusaha yang dari yang ya alhamdulillah karena profesi saya sehingga saya memungkinkan saya untuk ketemu dari kalangan yang paling pucuk ibaratnya presiden sampai dengan tukang rumput atau apalah gitu. Alhamdulillah bisa saya temui dan itu memberikan pengalaman yang luar biasa kepada saya dan tetapi ya memang tidak serta-merta kemudian menumbuhkan jiwa wirausaha di dalam diri saya. Jadi saya merasa keinginan untuk berwirausaha itu muncul justru setelah hampir pensiun ini, ketika saya banyak aktif di persyarikatan, di Aisyah gitu. Karena dulu kan ketika jadi wartawan kan ya mikirnya ini aja sudah ya cukuplah gitu, ngapain lagi. Tetapi kemudian saya lupa bahwa ketika kita mempunyai lebih, kita bisa berbuat lebih. Ini satu mungkin sebelum saya mengakhiri pemantik saya yang cukup lama ini, saya ingin berpesan, dan ini juga menjadi moto hidup saya ya, teruslah berupaya, jangan pernah bosan berupaya untuk memberdayakan diri sendiri, karena dengan kita menjadikan diri kita berdaya, kita punya bekal untuk memberdayakan orang lain. Saya kira semua aktivis perserikatan ini ketika bergabung, ketika kita berniat untuk menjadi aktivis di perserikatan, salah satu motivasi atau semangatnya adalah ingin memberdayakan orang lain, ingin membantu orang lain. Buat apa kalau kita di perserikatan kalau kita hanya memikirkan diri sendiri? Jadi benar itu pesannya Kiai Dahlan di Muhammadiyah itu jangan mencari hidup di Muhammadiyah, tapi hidup-hidupilah Muhammadiyah. Dan dengan cara seperti ini, dengan kita membangun jiwa wirausaha yang bergelora gitu, dan kita menjadikan diri kita berdaya semampu kita bisa menghidup-hidupi Muhammadiyah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, saya akan coba menjawab mampu saya. Kalau tidak mampu saya jawab, akan saya tanyakan kepada yang lebih tahu, mungkin menjadi PR bagi saya. Sekian, waktu saya serahkan kembali kepada Mbak Afininda. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yuni, sangat menginspirasi sekali. Tidak hanya menyampaikan materi, tapi juga sharing ya terkait dengan kegiatan sehari-hari Ibu di SWA, di IPA seperti itu. Mungkin di sini saya langsung saja ya. Apakah di sini saya langsung buka saja sesi tanya jawab kepada hadirin sekalian? Apakah di sini dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan seperti itu? Dipersilahkan langsung saja. Karena saya lihat nih di room chat ini belum ada pertanyaan, gitu. Saya mungkin Mbak. Nggih. Mengawali. Nurul. Nggih. Terima kasih sekali Bu Yuni atas ilmunya, atas motivasinya, dan memang kebetulan saya ini termasuk yang guru nyambi. Seperti itu. Jadi apa ya? Belajar memang dari 1 tahun yang lalu, dari Ramadan itu memang saya mencoba untuk apa ya, menjadi reseller seperti itu. Dan kalau dari Ramadan sampai Ramadan berarti sudah 1 tahun nggih. Itu saya lewati memang karena di pendidikan atau di sekolah kan memang sekarang sistemnya baru daring. Nah, jadi masih bisa untuk apa ya, nyambi. Tapi kalau untuk ke depan kalau sudah tatap muka, nah itu saya juga tidak tahu apakah nanti masih bisa melanjutkan menjadi reseller itu apakah tidak. Soalnya kan kadang COD-an, nah seperti itu ya. Masih bisa nyala-nyala waktu, tapi kalau untuk tatap muka besok saya juga kurang tahu. Nah, nanti mohon itu tipsnya Bu, bagaimana cara untuk apa ya istilahnya membagi waktunya, mungkin memanage waktu, karena memang dari segi pendidikan mungkin nanti dari pagi sampai sore ya kalau waktunya seperti itu. Dan untuk yang di PCNA Kalasan ini memang dari beberapa teman itu memang sudah ikutlah sama seperti itu, nyambi seperti itu. Ada yang memang pengusaha, memang sudah pengusaha, ada yang memang reseller. Jadi dan memang kemudian di Aisyah Kalasan itu juga sudah mengembangkan yang ke Bu Eka, Bu. Jadi khusus Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ini yang di Kalasan untuk yang Aisyah ini sudah mengembangkan yang ke Bu Eka. Ada beberapa sudah disalurkan di ranting-ranting seperti itu yang kami tahu ya, seperti itu. Dan di instansi kami kebetulan saya itu di SMA Muhammadiyah Kalasan ini juga sudah untuk setiap harinya itu untuk misalnya ada kegiatan apa itu kita sudah menggunakan Bu Eka, Bu, untuk kegiatan rapat, kemudian pengajian atau kegiatan yang lainnya yang mengikut sertakan kegiatan seperti itu. Itu mungkin Bu yang sebagai awalan. Jadi terima kasih sekali untuk ilmunya, motivasinya untuk kami semua, terutama yang masih muda-muda ini, semoga menjadi penyemangat kita semua. Itu. Dan nanti saya juga nyuwun kontaknya ya Bu Yuni ya. Nanti saya share di room chat. Matur nuwun sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung saja, Bu. Ini kita langsung dijawab saja, nggih, Bu. Jadi Bu Yuni menanggapi langsung dari Ibu Mbak Nurul tadi. Matur nuwun Mbak Nurul pertanyaannya. Tips nggih. Kalau saya kan kalau saya sendiri gitu, kebetulan saya juga sempat menjalani usaha reseller seperti itu. Jadi kalau saya memang berusaha ketika menjual sesuatu itu tidak merepotkan pembeli. Jadi memang harga itu sudah termasuk harga antar atau
Kalau saya memang tidak terlalu suka COD karena saya itu apa ya, kebetulan juga pasarnya juga deket-deket gitu, dan apa ya, kalau COD itu kan berarti kita harus menunggu di suatu tempat yang ini ya, saya mending udah saya antar aja gitu. Misalnya agak jauh pun di kota gede udah saya antar aja, tapi kita sudah perhitungkan harga yang kita berikan itu adalah harga sudah termasuk ongkos antar gitu. Dan mereka biasanya sangat paham itu. Jadi memang tidak ada ongkir, tapi sebetulnya harga itu sudah include dan ada minimal pembelian. Jadi untuk bisa diantar dalam lokasi tertentu, kita biasanya ada ada batasan wilayah, misalnya kalau Nogotirto free ongkir misalnya, kemudian Gamping tambah ongkir berapa, nanti di luar Gamping berapa gitu. Nah itu kita harus bisa menghitung ini. Nah kemudian untuk membagi waktu, kalau misalnya sekarang kan memang masih bebas ya karena daring gitu. Tapi kalau sudah luring mungkin akan menjadi masalah ini. Kecuali mungkin Mbak Nurul punya orang di rumah. Kalau saya misalnya punya anak saya yang bisa berbagi pekerjaan gitu. Jadi kalau misalnya saya pas repot, bisa anak saya bisa ini enggak, atau kakak bisa ini enggak misalnya gitu. Nah itu bisa berbagi peran gitu. Kalau misalnya di rumah ada yang sudah bisa boleh naik motor sendiri gitu. Tapi kalau misalnya Mbak Nurul putranya mungkin masih kecil-kecil, atau mungkin di rumah nggak ada yang lain, ya harus sendiri semua, dilakukan sendiri ya. Saya kira pembeli juga paham. Kalau misalnya untuk produk tertentu kita ada sediakan hanya hari tertentu di mana kita benar-benar yakin pada hari itu kita slow gitu. Jadi mungkin kayak misalnya saya menjual satu produk A misalnya gitu, ready hari apa gitu. Jadi kita akan bisa mengalokasikan waktu itu pada saat itu, atau mungkin diantar setelah asar misalnya gitu. Jadi ketika pre-order atau menawarkan pre-order itu kita sudah ada batasan waktu di situ. Jadi nanti tidak mengecewakan pembeli, karena kalau tidak ada batasan dikiranya sekarang order kemudian langsung diantar, enggak gitu. Tapi kalau misalnya di awal-awal kita sudah infokan gitu, saya kira pembeli sangat paham gitu. Bahkan kadang sudah sesuai janji aja, kemudian kita ada sesuatu, Bu ini butuh cepat apa enggak ya gitu. Oh betul apa-apa Bu Yuni, nanti benjang gimana. Biasanya seperti itu. Atau kadang saya ambil aja Bu, ini sudah kebetulan lewat Nogotirto misalnya, seperti itu gitu. Itu sih saya kira ya yang bisa mungkin kita lakukan gitu. Barangkali mungkin teman-teman di sini ada yang punya pengalaman berbeda, mungkin bisa sharing juga di sini, monggo. Lalu matur nuwun sekali sudah memakai produknya Bu Eka gitu. Itu adalah yang air mineral itu Mbak Nurul air mineral itu ya itu adalah produksi dari aumnya pimpinan wilayah Aisyah DIY. Jadi kita punya namanya CV Bu Eka Prima Istimewa, Bu Eka Prima Istimewa, dan produknya salah satunya adalah untuk sementara baru air mineral itu dalam kemasan, air dalam kemasan. Kemudian kalau ada produk yang lain, produk Aisyah yang lain adalah produk Melin. Yang namanya ini Melin itu sabun, aneka sabun. Ya, ada sabun cuci, sabun tangan, sabun sabun mandi kayaknya belum ada, tapi terusnya sabun cuci sama cuci piring, cuci baju, kemudian sabun tangan. Terima kasih sekali. Mudah-mudahan Bu Eka terus berkembang di wilayah Kalasan dan wilayah-wilayah lainnya. Bagaimanapun kader-kader NA ini kan harus mempersiapkan suatu saat menjadi Aisyah ya. Jadi saya kira NA terlibat di Bu Eka itu juga bagi saya tidak masalah. Ngaten Mbak Nurul menjawab pertanyaan mudah-mudahan. Terima kasih Bu Yuni. Terima kasih Bu Yuni. Apakah dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan lagi? Mungkin kita buka satu penanya lagi ya. Enggak, teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan atau di-sharingkan terkait dengan usahanya? Tadi Mbak Nurul ya,
ada usaha frozen food kalau saya kemarin lihat. Kalau iya di tahu frozen food. status Nggih. J. Usahanya atau bagi teman-teman yang belum memulai usaha, masih ada kendala apa selain kendala niat ya? Biasanya itu yang kendala. Saya kira kalau yang hadir di ini pasti minimal sudah ada niat karena kan tertarik dengan topik ini kan berarti sudah ada kerentek lah paling enggak gitu. Nggih, Bu. Oke. Untuk Mbak Nurul insya Allah nanti ada kenang-kenangan ya dari saya ya produk EcoFriend ya Mbak Nurul. Terima kasih sekali Bu Yuni. Matur nuwun. Nanti alamatnya nanti saya titip lewat Bu Diska. Oh nggih. Nggih. Mbak Bininda. Nggih, Bu. Insyaallah. Terima kasih sekali. Oh, niki enten pertanyaan dari Mbak Ratna. Bagaimana menyikapi orang lain yang rebut pasar kita, Bu? Oh. Nggih, matur nuwun Mbak Ratna. Iya ini memang memang kadang-kadang dilematis ketika di pasar gitu. Apalagi itu sesama satu ranting aja misalnya. Kita jualan jamu misalnya, ternyata tetangga kita atau teman satu grup kita jualan yang sama gitu. Sebetulnya itu disadari mau tidak mau itu harus disadari bahwa dalam pasar bebas itu hal seperti itu pasti akan terjadi gitu. Jadi kalau kita berpikir positif gitu, kita nggak usah menganggap itu adalah dia merebut pasar kita. Memang meskipun mungkin kita merasa, kayak kok ngerebuti pasarku ya wis ngerti kayak iki langgananku kok ya ditawani kan dodolane padha mbok yo piye to, misalnya gitu kan kadang-kadang kita seperti itu ya. Tetapi dalam dunia pasar bebas hal seperti itu memang sangat mungkin terjadi. Nah, lalu apa yang kita lakukan? Kita harus make sure, kita harus yakin memastikan produk kita itu lebih baik dari yang lain gitu. Sehingga meskipun nanti mungkin karena tidak enak dia door to door misalnya membeli produk yang sama gitu, misalnya frozen gitu ya. Ada yang nawarin nugget gitu, nuggetnya sana itu udah Mbak kemarin udah beli dari Bu ini gitu. Wah lah kok kita harus yakin gitu, harus memastikan produk kita lebih enak dari itu. Lebih enak, lebih higienis, lebih tidak lebih mahal gitu, minimal sama ya. Nah, kalau misalnya kita bisa mampu menciptakan produk yang seperti itu, kita tidak akan pernah khawatir dengan persaingan di pasar gitu. Ya memang kita mesti pinter-pinter ya, pinter-pinter menyiasati hal seperti itu. Atau mungkin memanfaatkan hubungan personal dengan jadi dalam bisnis yang saya tahu itu ada namanya customer relationship gitu, membangun hubungan baik dengan customer kita, dengan pelanggan kita, dengan cara seperti apa ya kita sering menyapa atau apa sehingga ketika ada penjual lain yang ingin masuk atau merebut hatinya, dia akan aku nggak enak ya, aku udah punya langganan nih, maaf nggih, misalnya begitu. Itu triknya banyak lah, kira-kira kita bisa menyesuaikan dengan karakter karakter masing-masing. Misalnya ada customer yang senangnya produknya murah gitu, dia pinginnya barangnya apa yang murah gitu. Nah itu hanya kita bisa lawan dengan negara yang lebih murah gitu, sehingga jangan-jangan regokuk larangan yo kok kaiso ngedol sakmono ya. Tapi ya memang kalau misalnya ada memang yang wis ancur-ancuran memang tujuannya tidak baik ya wis wallahu a'lam ya. Seperti itu. Saya kira sih itu Mbak Ratna, mudah-mudahan menjawab pertanyaan. Oke, terima kasih Bu Yuni. Untuk Mbak Ratna mungkin sudah menjawab ya dari pemaparan Bu Yuni. Satu lagi Bu, ini dari Mbak Destri. Mau menanyakan bagaimana Bu caranya mempertahankan semangat untuk tetap konsisten pada niat untuk berjualan. Jujur pernah beberapa kali ingin menjadi reseller produk teman, tapi terus tergerus motivasinya. Jadi motivasinya musiman gitu Bu, padahal inginnya sustain atau berkelanjutan. Matur nuwun Mbak Desi nggih. Destri. Oh, Mbak Destri. Nggih.
Ini memang tantangan kita ya, tantangan kita semua. Jadi jangankan semangat wirausaha, keimanan kita pun fluktuatif gitu. Kadang kita lagi rajin sholat itu sholat habis dilakoni, wis pokoknya waktune seharian entek nggo sholat gampangan gitu. Tapi ketika pada saat malas-malasnya, kita saat down-downnya gitu, wis sholat wajib tepat waktunya sudah alhamdulillah gitu ya. Nah, itu dalam berwirausaha saya kira juga hal itu terjadi gitu. Pada saatnya kita semangat sekali sehingga kita bisa meraup penjualan yang sangat luar biasa gitu, karena kita gencar gitu. Tapi ada saatnya kita tuh nggak tahu karena sesuatu dan lain hal yang kadang-kadang kita tidak sadari, tapi sebenarnya mungkin datang dari diri kita sendiri. Itu kita tiba-tiba kok rasa-rasem gitu, tiba-tiba kok 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 ngene-ngene kita ya. Nah itu adalah kita bisa misalnya mengatasi itu dengan iming-iming impian kita. Iming-iming impian kita. Kalau misalnya menjadi reseller gitu, ketika misalnya sedang down gitu, wah aku suatu saat kepingin tidak hanya menjadi reseller produk ini, tapi saya ingin menjadi reseller yang menjual produk macam-macam. Nah kalau saya baru jualan satu aja udah memang seperti ini. Nah nanti kalau jualanku udah banyak piye gitu, kalau saya udah punya karyawan banyak piye gitu. Jadi itu akan menyadarkan kita bahwa oh iya saya nggak boleh nih seperti ini. Saya harus tetap menjaga stamina, menjaga maksud saya bukan stamina dalam arti fisik ya, tapi stamina semangat gitu, semangat harus semangat untuk terus berwirausaha. Yang ini tadi saya mungkin di bagian awal juga sebutkan adalah istiqomah. Jadi bagaimana Nabi dan Bunda Khadijah itu mengajarkan kita istiqomah dalam berwirausaha gitu. Nah, ketika kita sudah niat kental gitu, ketika ada sandungan sama seperti kita pas misalnya keimanan kita sedang turun itu kan kita dengan cara apa? Yo dipaksa gitu. Karena kalau kita tidak memaksa diri, ya kita akan tetap malas bangun malam gitu jam 2 bangun gitu. Kok sih jam 2 jam 3 jam 3 bangun lagi. Sebentar lagi lah masih masih kan subuhnya 4:30 gitu misalnya. Nanti aja jam 4 gitu. Begitu seterusnya. Nah, kalau kita sudah istiqomah gitu, madep mantep istilahnya berketetapan hati yang kuat itu ya enggak, pokoknya jam 3 saya harus bangun sholat malam sudah gitu. Apapun ora pokoknya aku sholat. Misalnya saiki aku terus turu pasti bablas bangunnya masih jam 6 gitu. Jadi kelewat sholat subuhnya. Sama ketika berusaha juga saya kira bagaimana kita mengolah, memanage semangat kita, kemauan kita supaya tetap keras di situ. Gitu. Dipaksa saya kira. Jawabannya adalah dengan memaksa diri kita. Kelihatan Mbak Destri. Matur suwun Bu Yuni, apakah ada tambahan lagi? Oh, ini dari Mbak Destri. Mantep nggih. Mungkin itu nggih, Mbak Destri sampun tersampaikan. Oke. Mungkin atau ada lagi yang ingin ditanyakan dari teman-teman? Oh, nggih, masih satu nggih, ini terakhir nggih dari Mbak Ria. Apakah di dunia wirausaha diizinkan latihan jualan barang kesukaan kita dengan prinsip kalau tidak laku bisa dimakan sendiri karena tempat kulakannya juga rebutan dengan penjual lain. Ngoten Bu Yuni. Oh ya, ini saya ingat nih petuah dari saya lupa. Saya kebetulan pernah menerjemahkan buku ya. Jadi menerjemahkan buku dalam bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris. Kalau nggak salah itu Kiat Sukses Menjadi Wirausaha gitu kan. Nah, salah satu nasihat yang saya ingat betul itu lakukan usaha yang juga menjadi hobimu gitu, karena dalam melakukan kegiatan usaha itu kamu nggak mikir macam-macam karena itu kamu melaksanakannya dengan enjoy gitu. Itu salah satu nasihat di buku saku sebetulnya itu sudah lama sekali saya. Tapi itu
saya keinget banget. Jadi ketika kita akan memulai usaha itu, pilihlah usaha-usaha yang memang kita enjoy melakukannya dan misalnya tadi makanan yang kita suka. Kalau nggak laku kan ora apa-apa, aku ya seneng kok gitu, misalnya tak mam dewe gitu. Tapi ya tetap harus dalam perhitungan, dalam arti misalnya itu makanan kan juga nggak mungkin kan, misalnya kita pulaan banyak nggak laku banyak terus kita makan semua kan, nanti hitung-hitungan usahanya bagaimana. Tapi bahwa kita melakukan jenis usaha yang sesuai dengan kesenangan kita, hobi kita, itu jauh lebih menyenangkan dibanding melakukan usaha yang kita kepaksa. Iki aku ingin dodolan tok gitu. Saya misalnya usaha ekoprint, saya enjoy gitu, meskipun mungkin malam-malam harus bangun bikin ekoprint, atau misalnya harus ngajarin orang gitu, lagi capek gitu, atau apa misalnya udah ini kok diajarin tak jadi misalnya gitu. Tapi karena itu hobi gitu, misalnya kita senang berbagi ilmu gitu, itu sehingga tidak terasa tantangannya gitu, enak aja, orang kerosok kesel. Misalnya orang lain lihat nggak kesel toh, nggak capek kok dek, misalnya suami nanya gitu, jam ini mau tidur dulu misalnya gitu, udah malam istirahat dulu, itu sampai seperti itu karena itu adalah ada unsur hobi di situ gitu. Saya kira sih itu Mbak Sinten ya tadi. Mbak Ria. Mbak Ria, jadi sangat boleh kalau jualan sesuatu yang kita senang gitu, terus kemudian nanti kalau nggak laku-laku ya ora apa-apa lah, wong aku ya seneng gitu. Jualan hijab gitu ya kita pilih yang warna-warna yang kita suka, sehingga ketika ada yang tidak laku, tak nggo dhewe gitu. Tapi ya tetap harus berusaha supaya dagangannya laku gitu. Saya kira itu Mbak Ria. Jih, begitu matur suwun Bu Yuni, dan pertanyaan Mbak Ria tadi sebagai penutup dari pertanyaan teman-teman sekalian. Mungkin di sini saya mencoba meringkas ya, terkait dengan apa yang sudah disampaikan Bu Yuni dan terkait dengan apa yang ditanyakan oleh teman-teman sekalian. Kunci dari usaha yang dijalankan tadi itu harus istiqomah, memaksa dalam kebaikan, apapun kebaikan itu harus dipaksa, mantep ngeten iki nggih Bu. Yang kedua, pilihlah usaha yang memang kita itu sukai atau enjoy dalam kegiatannya, agar tidak terasa grundel kayak gitu nggih Bu. Terus mungkin saya menambahkan, tadi sudah disampaikan oleh Ibu, Quran surah Ar-Rod ayat 11. Di sini saya akan menyampaikan Quran surah Hud ayat ke-6, dan tidak satupun makhluk bergerak di bumi melainkan dijamin Allah rezekinya. Kalau kita nggak bergerak, ya nggak ada rezekinya. Nonton niku nggih Bu. Jadi usaha tersebut harus ada ya bergerak. Nonton niku nggih. Mungkin itu saja para hadirin sekalian. Sekali lagi kami selaku tim pengabdian masyarakat mengucapkan terima kasih kepada Ibu Yuni selaku pemateri dan hadirin sekalian dari Naitul Asyah Kalasan yang telah berpartisipasi dalam kegiatan hari ini. Akhir kata dari saya selaku pemandu acara, mohon undur diri dan sekaligus menutup acara hari ini. Dan mohon dari teman-teman yang belum melakukan presensi, di situ di room chat sudah ada presensi, mohon presensi terlebih dahulu. Nah, sebelum ditutup, mari kita berfoto terlebih dahulu gitu, untuk mengabadikan kegiatan kita hari ini. Mohon arahannya dari Pak Fajar. Tunggu, Mbak, silakan on cam dulu, biar bisa difoto ini. Dikasih instruksi Pak Fajar. Oh ya, ini aman kok, satu slide. Masih satu frame. Ya. Jadi satu frame aja enggak. Langsung tinggal taruh. Tunggu, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Sudah selesai. Oke,
Alhamdulillah, mari kita ucapkan alhamdulillah bersama atas terselenggaranya acara pengabdian masyarakat sesi pertama ini. Semoga rencana pertemuan di sesi selanjutnya dapat dilaksanakan dengan baik dan tanpa halangan satu apapun. Terima kasih, itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Bu Yuni, Banyak Bu Mbak Yuni. Nurul, Sami-sami. teman-teman. Terima kasih Bu Yuni.